Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, memiliki area seluas 70.768,8 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 730.010 jiwa. Kalimantan Utara terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, dan beribu kota di Tanjung Selor. Sebenarnya, Tanjung Selor bukanlah sebuah kota otonom, melainkan hanya sebuah nama kecamatan di Kabupaten Bulungan. Karena Tanjung Selor merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, maka diwacanakan untuk dimekarkan menjadi kota otonom. Lalu bagaimana jika kota Tanjung Selor dimekarkan? Mari kita bahas di video berikut ini. Tanjung Selor merupakan salah satu perkotaan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Sebenarnya, Tanjung Selor bukanlah perkotaan terbesar di Kalimantan Utara. Perkotaan terbesar di Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan, sekaligus daerah satu-satunya yang berstatus sebagai kota otonom. Alasan kenapa Tarakan tidak dijadikan ibu kota provinsi karena Kota Tarakan terletak di sebuah pulau yang terpisah dengan daratan utama. Sehingga Tanjung Selor dipilih sebagai ibu kota provinsi karena berada di daratan utama, terletak strategis untuk menghubungkan daratan utama dengan pulau-pulau di Kalimantan Utara karena letaknya yang cukup sentral, dan diproyeksikan dapat dikembangkan menjadi kota baru yang besar. Saat ini, belum ada usulan resmi dari pemerintah untuk pemekaran kota Tanjung Selor menjadi kota otonom. Seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Kaltara pada laman berita diskominfo.kaltara.prof.go.id di tahun 2023 kemarin. Beliau menyampaikan bahwa idealnya ibu kota provinsi seharusnya berbentuk kota. Hanya saja, untuk menuju kota ada proses yang harus dilalui, yaitu membentuk beberapa kecamatan, karena kondisi saat ini Tanjung Selor hanya memiliki 1 kecamatan. Padahal sejatinya, untuk menjadi kota Tanjung Selor dibutuhkan 4 kecamatan, sehingga perlu diadakan pemekaran pada tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memenuhi syarat pembentukan calon DOP Tanjung Selor. Seperti biasa, pembahasan kesiapan pemekaran kota Tanjung Selor didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan yaitu memenuhi syarat dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Perkotaan Tanjung Selor yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 yang merupakan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan bahwa Tanjung Selor merupakan pusat atau ibu kota Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 1 kecamatan saja. Berdasarkan hal tersebut, maka belum memenuhi syarat minimal kota terdiri dari 4 kecamatan, sehingga harus menunggu pemekaran di tingkat kecamatan terlebih dahulu, seperti yang sudah disampaikan Wakil Gubernur Kaltara pada tahun 2023. Untuk syarat batas wilayah, Kota Tanjung Selor akan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan di timur, utara, dan barat, serta berbatasan dengan Kabupaten Berau di sisi selatan. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, kita dapat membandingkannya dengan daerah lain. Berdasarkan pada data Geoportal, wilayah kota Tanjung Selor setidaknya akan mencakup seluruh kecamatan Tanjung Selor dengan area seluas 656 km persegi.
dari luas ini akan menduduki peringkat 11 kota terluas di Indonesia, menggeser kota pagar alam di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 633 km persegi dan berada tepat di bawah kota Padang, Sumatera Barat, seluas 694 km persegi. Jumlah penduduk kota Tanjung Selor pada tahun 2023 sebesar 60.581 jiwa. Jika kita bandingkan dengan kota lainnya, akan menggeser kota Sabang yang merupakan kota dengan penduduk terkecil di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 54.527 jiwa dan berada di bawah kota Padang Panjang yang berpenduduk 62.731 jiwa. Kepadatan penduduk kota Tanjung Selor sebesar 92 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, penduduk sebagian besar berada di sisi utara kota yang merupakan area perkotaan Tanjung Selor, yaitu berada di dekat Sungai Kayan. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Kabupaten Bulungan yang merupakan daerah induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Di sektor transportasi, kota Tanjung Selor dilalui oleh Jalan Raya Trans Kalimantan, sekitar 580 km di utara kota Samarinda. Terdapat pelabuhan speed besar untuk melayani transportasi laut yang menghubungkan dengan pulau di sekitar Kalimantan Utara, dan pelabuhan Kayan untuk melayani kapal logistik. Lalu, di sektor udara dilayani oleh Bandar Udara Tanjung Harapan, yang menurut kami, lokasinya akan menghambat perkembangan kota karena terletak di pusat kota Tanjung Selor. Ya, meskipun akan sangat menguntungkan jika dilihat dari sektor konektivitas. Berdasarkan data BPS, kota Tanjung Selor setidaknya memiliki 1 rumah sakit dan berdasarkan data Ristek Dikti, terdapat 1 perguruan tinggi. Pada saat ini, ekonomi Kabupaten Bulungan ditopang oleh sektor pertambangan sebesar 31,05% atau sekitar 7,94 triliun rupiah. Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,60% atau sekitar 3,73 triliun rupiah. Industri pengolahan sebesar 12,42% atau sekitar 3,18 triliun rupiah, dan sektor konstruksi sebesar 11,98% atau sekitar 3,06 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Kabupaten Bulungan memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 73,2 poin, dengan usia harapan hidup sebesar 73,83 tahun. PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 sebesar 25,58 triliun rupiah dengan PDRB per kapita sebesar 161,63 juta. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, maka PDRB Kota Tanjung Selor pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 9,78 triliun rupiah. Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi dengan 32 provinsi beribu kota di kota otonom, sedangkan 6 lainnya masih beribu kota di kabupaten, termasuk Provinsi Kalimantan Utara. Jadi, nantinya untuk sekelas ibu kota provinsi, jika PDRB Kota Tanjung Selor dibandingkan dengan ibu kota provinsi lainnya, maka akan lebih unggul dari ibu kota provinsi Gorontalo, yaitu kota Gorontalo
dengan PDRB sekitar 9,75 triliun rupiah yang berada di peringkat 31 dan tepat di bawah kota Banjarbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 11,78 triliun rupiah. Jika kota Tanjung Selor berhasil dimekarkan, maka tersisa 9 kecamatan di Kabupaten Bulungan dengan perkiraan PDRB sekitar 15,83 triliun rupiah. Masih lebih tinggi dari Kabupaten Tanah Tidung sebesar 8,61 triliun rupiah. Pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan pada saat ini berada di Kecamatan Tanjung Selor yang akan masuk dalam pemekaran kota. Jadi, kemungkinan ibu kota Kabupaten Bulungan akan dipindahkan. Kecamatan Tanjung Palas bisa saja dipilih untuk menggantikan Tanjung Selor karena cukup padat penduduknya dan lokasinya yang berdekatan sehingga bisa berperan sebagai perkotaan satelit atau penopang dari calon DUP Kota Tanjung Selor. Jadi bagaimana menurut Sobat Banding? Apakah Tanjung Selor layak dimekarkan menjadi kota? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bila ada salah dan kurang, admin mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.